Ini yang penting, pengobatannya gimana? Pengobatan ain. Jadi saya kadang dalam meruqyah itu kadang tahu ini tuh ain ya, kadang ragu-ragu ini ain atau bukan. Ya. Jadi caranya mau ain, mau sihir, mau apapun namanya, solusinya ruqyah saja. Ruqyah standar ya. Nanti juga bakal hilang gangguannya kalau itu betul-betul dari gangguan jin atau sihir atau ain. Bisa hilang gangguannya, baik dengan reaksi atau tanpa reaksi. Jadi kalau kita meruqyah, ini ada banyak orang yang meruqyah. Saya meruqyah berulang kali kok nggak reaksi-reaksi, atau yang diruqyahnya Ustadz eta mah mun ngaruqyah teh tara reaksi teu mantep gitu ya. Padahal ruqyah itu tidak harus reaksi, justru bagusnya tidak bereaksi tapi sembuh. Bagusnya tidak bereaksi tapi sembuh. Jadi ketika kita meruqyah itu, kita tuh berdoa kepada Allah supaya Allah berkenan menghilangkan gangguannya, berkenan menghilangkan penyakitnya. Jadi kita meruqyah itu bukan mengharapkan reaksi. Kalau reaksi senang, puas gitu ya. Padahal bereaksi itu bisa jadi lama proses ruqyahnya. Kalau reaksinya macam-macam, bagusnya kita bacakan dengan niat didoakan. Kemudian setannya kalau ada, jinnya itu tiba-tiba keluar aja, pergi ya, tanpa reaksi atau minimal reaksi ringan. Reaksi ringan tuh kayak merinding, sendawa ya, merinding, sendawa, plong, perasaannya enak, itu sudah hilang. Nah biasanya yang pemula ini kudu reaksi, muntah reaksi teh, seperti nggak mempan, nggak mujarab gitu ya. Padahal banyak yang reaksi tapi nggak bisa menghentikan reaksinya. Ada juga malah bingung, kenapa ini nggak sadar gitu ya. Itu jadi tidak harus reaksi, yang penting hilang gangguannya atau minimal perasaannya lebih rileks, lebih tenang gitu ya, itu sudah bagus. Nah pengobatannya itu, ini kata Rasulullah SAW menyebutkan, karena Rasulullah SAW ya'muru an astarqiya minal ain. Rasulullah SAW memerintahkan ya untuk meruqyah orang yang terkena ain. Jadi minta ruqyah untuk orang yang terkena ain. Jadi solusinya ruqyah ya. Tapi ada yang lain yang lebih khusus lagi. Nah ini di ruqyah yang tadi ya saya sampaikan. Ketika Rasulullah SAW mendapati di rumahnya banyak anak-anak ya saudaranya itu yang kurus ya. Mengapa aku melihat tubuh anak-anak saudaraku kurus sekali? Apakah ada suatu hal yang menimpa mereka? Asma menjawab, bukan, tetapi penyakit ain begitu cepat menimpa mereka. Maka Nabi SAW bersabda, ruqyahlah mereka. Asma berkata, maka aku hadapkan mereka kepada Nabi. Beliau bersabda, ruqyahlah mereka. Ini Rasulullah memerintahkan untuk diruqyah. Itu yang pertama, diruqyah solusinya. Baik reaksi ataupun tidak reaksi. Yang kedua dimandikan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, orang yang bermata dengki diperintahkan agar berwudu. Kemudian orang yang terkena pengaruh mata mandi dari air bekas wudunya. Jadi bisa dimandikan dengan bekas wudu orang yang melemparkan ain. Zaman dahulu itu ada salah seorang sahabat lagi mandi di pemandian di luar gitu ya. Ya. Kemudian ada sahabat yang lain melihat. Kata sahabat ini, kata Amir ya, sahabat yang melihat ini, wah ini kulitnya bagus sekali. Saya nggak pernah lihat kulit seputih dan semulus ini.
tiba-tiba orang yang mandi tadi sampai di rumahnya jatuh pingsan, sakit, ya. Maka dilaporkan kepada Nabi SAW. Kata Rasulullah, apakah kalian mencurigai seseorang yang melihat Hunayf, ya, melihat orang yang mandi tadi? Para sahabat mengatakan, ada ya Rasulullah, ya, ada Amir, ya. Maka dipanggillah. Kata Nabi, kenapa engkau ingin membunuh saudaramu? Ya. Jadi si orang yang mandi tadi langsung jatuh sakit, ya, tidak bisa bangun. Maka kata Nabi, coba kamu wudhu dan airnya dimandikan kepada yang terkena ain tadi. Maka tiba-tiba setelah dimandikan sembuh. Jadi seperti itu. Makanya saya kalau ngeruqyah anak kecil dan sebagainya, bapak ibunya suruh wudhu dan dimandikan ke anaknya. Itu tiba-tiba keluhannya, gejalanya, penyakitnya hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu batik ain. Jadi